Tapi karena dia sangat diperlukan untuk digunakan di masa depan, maka beberapa partai politik yang sudah lama ingin menang berusaha jadi bempernya Anies dengan menggerakkan propaganda bahwa KPK sekarang sedang mengkriminalisasi Anies Baswedan. Dan pada titik ini saja, Anies Baswedan sudah tersandera oleh kepentingan. Kalau dia menang nanti, maka politik balas budi akan dilakukan sebagai bayaran atas upaya perlindungan dirinya. Anies sendiri sudah merapat ke sana kemari mencari backingan, mulai dari Rizik Syihab sampai ke pemuda Pancasila. Backingan itu penting buat Anies, apalagi kalau ormas itu punya massa banyak dan skalanya nasional. Sekarang, waktu sedang kejar-kejaran di samping Anies Baswedan. Apakah dia akan lolos dari KPK dan menaikkan pamornya di mata pendukungnya sebagai calon presiden yang dizolimi dan berhasil melawan? Hanya beberapa waktu atau hanya beberapa hari, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sudah dikritiki masa pendukung Anies Baswedan terkait perombakan program yang dicanangkan oleh Anies Baswedan. Ini memperlihatkan bagaimana seharusnya gubernur bekerja secara maksimal, bukan pemain kata-kata. Dan saat ini gebrakan demi gebrakan dilakukan oleh Heru Budi Hartono untuk membuat Jakarta lebih baik. Tentu saja kita pun senang punya gubernur yang benar-benar mau bekerja untuk semua, tidak hanya menata kata dan menata beberapa bagian kota saja, sementara bagian lain tidak diperhatikan. Untuk dana pinjaman dari pemerintah pusat begitu besar terhadap DKI Jakarta, malah dipakai buat bangun stadion, sementara masih begitu banyak warga DKI Jakarta yang kekurangan fasilitas toilet, air bersih, dan kebanjiran yang terus melanda Jakarta, sampah, dan sebagainya. Bahkan di beberapa hari terakhir, Anies Baswedan lengser, sang gubernur santun ini sempat berkilah soal banjir. Ia menyebutkan banjir terjadi karena air jatuh bersamaan. Dalam pemain kata-kata itu, bagaimana bisa ketika dia mengatakan air itu jatuh bersamaan? Seharusnya pemerintah atau pemimpin yang mengambil solusi untuk membenahi banjir di DKI Jakarta. Dan saat ini ada beberapa gebrakan yang dilakukan oleh Heru Budi, seperti membuka meja aduan kembali di balai kota yang dilakukan oleh pemimpin sebelumnya itu Ahok dan tidak dilakukan oleh Anies Baswedan. Dan ini sebuah langkah yang membahagiakan dan tentu sangat senang buat warga DKI Jakarta. Karena secara teknis warga lebih memilih langsung mengadu secara bertemu tatap muka ketimbang menggunakan aplikasi yang tidak sesuai faedah dan tidak sesuai dengan pengaduan. Dan saat ini gebrakan kuat Heru langsung aktif menangani banjir. Pada hari pertama saja Heru bertemu langsung dengan Menteri PUPR. Banyak memang yang harus dibahas oleh Menteri Basuki, yang dulu-dulunya dihindari oleh Anies Baswedan, yang sebenarnya itu kebaikan untuk Jakarta. Gebrakan-gebrakan Heru ini sebenarnya baik untuk warga Jakarta, tapi dinilai kritis dari partai PKS karena dinilai tidak pantas. Namun kemudian pembelok pendukung Anies Surya meminta agar Heru Budi tidak perlu gimmick, yang artinya gimmick itu semacam alat untuk menarik perhatian, agar menurut mereka atau menurut PKS yang diperhatikan itu adalah Anies Baswedan, tetapi tidak lihai dalam bekerja tapi lihai dalam pemain kata-kata.